Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ahmad dengan NIM 23401015 dari kelas ES2A atau Ekonomi Syariah kelas 2A akan menyampaikan tentang ilmu hadis. Yang pertama yaitu materi tentang hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu. Maudhu berarti menggugurkan, meninggalkan, dan memasukkan, sedangkan secara istilah hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada dan dusta. Hadis ini tidak pernah beliau sabdakan, kerjakan, maupun takrirkan. Ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. Yang pertama, periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatnya thosiqah meriwayatkan hadis itu. Yang kedua, periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis tersebut. Macam-macam hadis maudhu. Yang pertama, hadis palsu untuk kepentingan politik atau sosial, yakni hadis yang dibuat untuk mempengaruhi opini atau perilaku umat Islam dalam hal politik atau sosial. Yang kedua, hadis yang mengandung cacat sanad, hadis yang memiliki rantai perawi yang cacat atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, hadis yang mengandung cacat matan, hadis yang memiliki konten yang aneh, bertentangan dengan logika atau tidak masuk akal. Latar belakang hadis maudhu. Orang-orang non-Islam membuat hadis palsu karena mereka didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam dari dalam. Orang-orang Islam tertentu membuat hadis palsu karena mereka didorong oleh berbagai tujuan antara lain. Satu, pertikaian politik. Yang kedua, siasat musuh. Kemunculan hadis maudhu. Hadis Nabi yang belum terhimpun dalam suatu kitab dan kedudukan hadis yang sangat penting dalam kesumberan ajaran Islam telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu. Mereka membuat hadis palsu berupa pernyataan-pernyataan yang mereka katakan berasal dari Nabi, padahal Nabi sendiri tidak pernah menyatakan demikian. Selanjutnya saya akan menyampaikan sejarah singkat imam ahli hadis dan karyanya. Para imam ahli hadis memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan ajaran Islam. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan hadis Nabi Muhammad SAW. Kontribusi mereka sangatlah berharga bagi umat Islam karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berikut adalah beberapa imam ahli hadis yang terkenal. Yang pertama, Imam Bukhari tahun 810 sampai 870 Masehi. Lahir di Bukhara, Uzbekistan, dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin orang-orang mukmin dalam ilmu hadis. Karyanya yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari yang dianggap sebagai kumpulan hadis paling otentik dan terpercaya. Sahih Bukhari berisi lebih dari 7.000 hadis yang diklasifikasikan berdasarkan tema dan tingkat otentitasnya. Yang kedua, Imam Muslim. Lahir pada tahun 821 sampai 875 Masehi, lahir di Naisarbur, Iran, murid Imam Bukhari. Karyanya yang paling terkenal adalah Sahih Muslim yang melengkapi Sahih Bukhari. Sahih Muslim berisi sekitar 4.000 hadis yang diklasifikasikan dengan cara yang mirip dengan Sahih Bukhari. Yang ketiga, Imam Abu Dawud tahun 817 sampai 889 Masehi, lahir di Basra, Irak. Karyanya yang paling terkenal adalah Sunan Abu Dawud yang berisi lebih dari 4.500 hadis. Sunan Abu Dawud terkenal karena mencakup hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keempat, Imam Tirmizi tahun 824 sampai 828 Masehi. Lahir di Khorasan, Iran. Karyanya yang paling terkenal adalah Sunan Tirmizi yang berisi lebih dari 3.900 hadis. Sunan Tirmizi diklasifikasikan berdasarkan tema dan tingkat otentitas, dan juga menyertakan analisis dan komentar Imam Tirmizi tentang setiap hadis.
Yang kelima, Imam An-Nasa'i tahun 829 sampai 915 Masehi. Lahir di Basra, Irak. Karya yang paling terkenal adalah Sunan An-Nasa'i yang berisi lebih dari 5.600 hadis. Sunan An-Nasa'i terkenal karena ketelitian dan kelengkapannya. Juga menyertakan analisis dan komentar Imam An-Nasa'i tentang setiap hadis. Yang keenam, Imam Ibnu Majah tahun 824 sampai 886 Masehi. Lahir di Qazvin, Iran. Karya yang paling terkenal adalah Sunan Ibnu Majah yang berisi lebih dari 4.000 hadis. Sunan Ibnu Majah terkenal karena mencakup hadis-hadis tentang berbagai topik termasuk fikih, akidah, dan tasawuf. Para imam ahli hadis ini hanya sebagian kecil dari banyak ulama yang telah berkontribusi dalam pelestarian hadis Nabi Muhammad SAW. Kontribusi mereka telah membentuk pemahaman umat Islam tentang agama mereka dan terus menjadi sumber panduan dan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain karya-karya yang disebutkan, para imam ahli hadis ini juga menulis banyak karya lain tentang berbagai topik dalam Islam seperti fikih, teologi, dan sejarah. Karya-karya mereka telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan terus dipelajari dan dikaji oleh para ulama dan mahasiswa. Materi selanjutnya saya akan membahas Asbabul Wurud. Pengertian Asbabul Wurud. Secara sederhana, Asbabul Al-Wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu, karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis. Maka Asbab Al-Wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang atau background munculnya suatu hadis. Macam-macam dan contoh Asbabul Wurud hadis. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Artinya, ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Contoh antara lain firman Allah yang ada di Quran surat Al-A'nam ayat 82. Ketika itu, sebagian sahabat memahamkan kata az-zulmu dengan pengertian al-jaur, yang berarti berbuat aniaya atau melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud az-zulmu dalam firman tersebut adalah asyirku, yakni perbuatan syirik yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 13. 2. Sebab yang berupa hadis. Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadis namun sebagian sahabat kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Sebagai contoh, sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Hadis riwayat Hakim. Yang ketiga, sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syurat bin Suwaid As-Saqafi pada waktu Fathul Mekah atau pembukaan kota Mekah. Beliau pernah datang kepada Nabi SAW. Seraya berkata, saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis. Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatlah di sini yakni Masjidil Haram, itu lebih utama. Nabi Muhammad lalu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, seandainya kamu sholat di sini Masjidil Haram, maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu. Oleh kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, sholat di masjid ini yaitu Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Abu Razak. Dalam kitab Al-Musannahnya, urgensi Asbabul Wurud. 1. Mempermudah memahami hadis-hadis khususnya yang tampak bertentangan satu sama lain. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang ketiga, mentafsilkan atau merinci hadis yang masih bersifat global. 4. Menentukan ada atau tidak adanya nasakh mansuh dalam suatu hadis. 5. Menjelaskan
ilat atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Yang keenam, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Yang ketujuh, menentukan adanya taksis atau hadis yang bersifat umum. Yang kedelapan, mengetahui hikmah disyaratkannya suatu hukum. Materi yang selanjutnya yaitu tahammul wal ada. Pengertian tahammul wal ada. Tahammul al-hadis menurut bahasa adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Pengertian al-ada secara etimologi yaitu dari masdar yang berarti menyampaikan atau melaksanakan. Tahammul wal ada al-hadis adalah proses periwayatan hadis baik menerima atau menyampaikan yang dengan sengaja dilakukan oleh para periwayat secara ilmiah dengan menggunakan teori dan metode tertentu demi terpeliharanya hadis. Bukan proses yang spontanitas yang tidak disengaja dan bukan tradisi semata. Beberapa perbedaan tahammul dan ada antara lain adalah: 1. Periwayatan boleh berstatus merdeka atau hamba seharian, sedangkan saksi harus orang yang merdeka. Periwayat untuk berbagai macam peristiwa yang diriwayatkannya bisa berjenis kelamin laki-laki atau wanita, sedangkan saksi untuk peristiwa-peristiwa tertentu harus laki-laki. 3. Periwayat boleh orang yang buta matanya asalkan pendengarannya baik, sedangkan saksi tidak diperkenankan buta. 4. Periwayat boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang dijelaskan dalam riwayat yang dikemukakannya, sedangkan saksi tidaklah sah bila memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang diberikan kesaksian perkaranya. Yang kelima, dalam periwayatan tidak disyaratkan adanya bilangan atau jumlah, sedangkan dalam saksi untuk peristiwa-peristiwa tertentu harus lebih dari satu orang. 6. Periwayat dapat saja memiliki hubungan permusuhan dengan orang yang disinggung dalam beberapa periwayatannya, sedangkan saksi dengan orang-orang yang disebutkan dalam peristiwa yang disaksikannya tidak boleh terdapat permusuhan. Syarat-syarat periwayatan hadis yakni Islam, balik, berakal, tidak fasik, terjaga. Materi selanjutnya yakni ilmu jarh wa ta'dil, yakni menakar kredibilitas perawi hadis. Ilmu jarh wa ta'dil merupakan cabang penting dalam ilmu hadis yang berfokus pada penilaian terhadap kredibilitas para perawi hadis. Ilmu ini menjadi kunci dalam menentukan keontentikan dan kelayakan suatu hadis untuk dijadikan pedoman hidup. Tujuan mempelajari ilmu jarh wa ta'dil yakni memastikan kebenaran hadis. Dengan mengetahui kredibilitas perawi, kita dapat memastikan keaslian dan keakuratan informasi yang disampaikan dalam hadis, menjaga kemurnian ajaran Islam. Ilmu jarh wa ta'dil membantu meminimalisir penyebaran hadis palsu atau dhaif yang dapat menyesatkan umat Islam. Memahami konteks hadis. Penilaian terhadap perawi juga membantu memahami konteks dan latar belakang di balik suatu hadis. Tokoh-tokoh penting dalam ilmu jarh wa ta'dil: Imam Bukhari dikenal sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Beliau menyusun kitab Sahih Bukhari yang menjadi salah satu kitab sahih paling terpercaya ini. Selanjutnya Imam Muslim, murid Imam Bukhari, beliau menyusun kitab Sahih Muslim. Selanjutnya Imam Abu Dawud, karyanya Sunan Abu Dawud, membuat hadis yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Tirmizi dengan karya Sunan Tirmizi diklasifikasikannya berdasarkan tema dan tingkat otentitas dan juga menyertakan analisis dan komentar Imam Tirmizi. Selanjutnya Imam An-Nasai. Sunan An-Nasai terkenal karena ketelitian dan kelengkapannya menyertakan analisis dan komentar Imam An-Nasai tentang setiap hadis. Metode penilaian dalam ilmu jarh wa ta'dil. Yang pertama, jarh, menyebutkan cacat atau kelemahan seseorang perawi seperti bohong, tidak adil, atau lemah hafalannya. Ta'dil, memberikan pujian kepada seseorang perawi atas kebaikan dan keandalannya dalam meriwayatkan hadis. Klasifikasi perawi hadis berdasarkan penilaian.
Yang pertama, sahih, perawi yang terjamin kredibilitas dan keandalannya dalam meriwayatkan hadis. Hasan, perawi yang memiliki reputasi baik namun masih ada sedikit kekurangan tentang kredibilitasnya. Dhaif, perawi yang memiliki cacat atau kelemahan yang signifikan sehingga hadis yang diriwayatkan perlu dipertimbangkan dengan seksama. Penerapan ilmu jarh wa ta'dil, mempelajari sanad hadis. Sanad hadis adalah rantai periwayatan yang menunjukkan siapa saja yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada penyusun kitab hadis. Menganalisis kredibilitas perawi. Dengan mempelajari sanad hadis, kita dapat menganalisis kredibilitas para perawi dan menentukan keautentikan hadis. Memahami maksud hadis. Penelitian terhadap perawi juga membantu memahami maksud dan tujuan dibalik suatu hadis. Selanjutnya materi yang terakhir yakni tarkih hadis. Tarkih hadis memilih hadis terbaik di antara hadis yang bertentangan. Tarkih hadis adalah ilmu dalam fasana Islam yang membahas tentang metode pemilihan hadis ketika terdapat pertentangan antara dua atau lebih hadis. Tujuannya adalah untuk menentukan hadis mana yang lebih kuat dan lebih layak dijadikan pedoman. Mengapa terjadi pertentangan hadis? Pertentangan hadis dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya perbedaan redaksi. Hadis yang sama diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda oleh perawi yang berbeda pula, maka perbedaan makna. Hadis yang sama memiliki makna yang tampak bertentangan. Perbedaan konteks. Hadis yang sama disampaikan dalam konteks yang berbeda. Metode tarkih hadis. Para ulama telah mengembangkan berbagai metode tarkih hadis untuk menyelesaikan pertentangan antar hadis. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain tertib, memilih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih terpercaya. Raji, memilih hadis yang lebih sesuai dengan Al-Quran, akal sehat, dan hadis-hadis yang lebih kuat. Nasih wal mansuh, memilih hadis yang lebih baru dan dianggap membahas nasahkan hadis yang lebih lama. Ta'dil wajar, memilih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih adil dan terhindar dari cacat. Tarjih, memilih hadis yang memiliki sanad lebih kuat dan terhindar dari kelemahan. Prinsip-prinsip tarkih hadis. Keadilan dan hati-hatian. Proses tarkih hadis harus dilakukan dengan adil dan hati-hati, tidak boleh terburu-buru atau didasari hawa nafsu. Penyelamatan teks hadis. Upaya tarkih hadis harus dilakukan dengan meminimalisir penolakan terhadap teks hadis, memperhatikan konteks di mana hadis diriwayatkan harus menjadi pertimbangan penting. Proses tarkih penerapan tarkih hadis. Tarkih hadis tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antar hadis, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman terhadap hadis. Dengan memahami metode tarkih, kita dapat lebih memahami makna dan konteks hadis. Menjaga kemurnian ajaran Islam. Tarkih hadis membantu menjaga kemurnian ajaran Islam dari penyebaran hadis palsu atau dhaif. Meningkatkan kualitas fatwa. Para ulama menggunakan ilmu tarkih dalam proses penyusunan fatwa. Baik, materi yang sudah saya sampaikan sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.